Oke kawan-kawan, selamat siang. Jadi di sini saya hanya bawa sling bag, hanya camp singkat. Kali ini saya mau uji mata gergaji dari Bahco. Ini mata gergaji bosau dari Bahco. Ini saya ikat dengan kapak seperti ini dan saya letakkan di seperti ini. Jadi ketika saya bawa, bagian ininya nggak mengenai saya. Kita akan uji bagaimana performa dari mata gergaji Bahco ini. Jadi kita akan coba buat buksau sederhana. Oke, kita mau buat buksau. Kita punya dua buah kayu, dan harusnya nanti satu kayu di tengah. Jadi kira-kira jadinya seperti ini nanti. Oke, jadi perkiraannya kayu ini satu, ini yang kedua, ini di tengah, dan nanti ini di bawah. Tapi ini pertama, bagian ini harus kita belah sedikit. Ini bagian ini harus saya belah sedikit ini. Yaitu kedua bagian ini agar mata gergaji bisa diselipkan ke dalam. Oke, kita coba buat dulu ya. Oke, pukulnya sedikit-sedikit saja, jangan sampai kayunya terbelah. Soalnya kalau terbelah repot. Oke, kayaknya ini sudah cukup. Oke, kira-kira begini jadinya. Kemudian kita akan buat notes di sini dan di sini. Dan saya tandai dulu ya, agar tidak lupa di bagian mana yang harus saya buat bentuk V seperti ini. Oke, ini sudah bentuk V. Oke, yang satu ini sudah lumayan membentuk V. Nanti kita akan selipkan ranting di sini atau dahan. Saya buat V lagi satu ya. Saya sudah punya dua batang yang berbentuk V. Sekarang untuk bagian tengahnya. Oke, sepertinya ini V-nya sudah lumayan bagus. Hampir kayak hampir betul-betul mengunci ya, tapi sayangnya masih kurang presisi, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan pada bagian lain. Tinggal kita pasangkan tali pada bagian atasnya dan juga nanti diikat pada bagian sini. Tapi sebelumnya teman-teman lihat ada lubang di sini. Ini diisi dengan ranting atau kayu yang ukurannya kecil. Hanya saja saya akan buat dari kayu yang seperti ini dan saya kecilkan pelan-pelan biar tidak patah. Soalnya bahaya kalau bagian ranting di sininya patah, ranting yang kita masukkan di sini tidak kuat dan patah, itu bisa mencelakai kita. Jadi saya akan carving dari ini. Sayangnya saya tidak bawa pisau bushcraft, hanya bawa ini candong, jadi agak lebih tidak nyaman buat sesuatu yang detail. Oke, lanjut. Oke, ini sudah ya. Tinggal kita buat kedua bagiannya, ini sudah, tinggal tali di atas. Oke, kemudian kita akan mengikat kedua bagian ini. Sayangnya saya nggak buat tripod. Oke, kira-kira seperti ini. Saya buat jadi dua seperti ini ya, agar kita bisa melilit kayu di tengahnya nanti. Oke, kita coba lilit. Masukin, kemudian kita putar-putar seperti ini sampai betul-betul terasa kencang.
sekarang kita sudah punya gergaji. Bagian ini harus diikat di sini karena jangan sampai ini terbelah ke atas akibat sudah dipotong sebelumnya. Di sini saya adanya karet ban, nggak punya ini. Pokoknya bisa kalian ikat pakai frusik atau pakai apapun itu, dan saya sudah kehabisan tali seperti ini, jadi saya akan menggunakan karet ban. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah buksau yang kita buat dari kayu apa adanya, dan saya sudah mencoba memotong yang diameter seperti ini dan lancar. Kita akan coba memotong yang diameter lebih besar. Oke, sayangnya saya nggak bawa tripod, jadi akan saya kondisikan agar bisa terekam jadi bukti bahwa buksau ini meskipun tidak dengan kayu mahal, tidak dibuat dengan seindah mungkin, tapi tetap bisa fungsionalitas. Oke, jadi kita coba gergaji dengan ini ya. Ini mata gergajinya udah kejepit, artinya ini udah bisa diinjak. Nah, mantul. Oke, kita akan ambil satu bagian lagi. Untuk bagian ini saya tidak percepat agar teman-teman bisa melihat performa mata gergaji Bahco ini dalam membelah lok kayu yang sedang saya gergaji ini. Oke, kita buatkan jalannya dulu. Oke, sudah masuk. Udah dijepit, artinya udah gampang dipatahin. Nah, dapat lokai lagi. Enak nih. Mantap. Jadi punya banyak stok kayu bakar nih, Bang. Iya.
ini udah bisa nih ya. Mantap. Oke, karate. Wah, tangan yang sakit, Bang. Nah, oke, jadi dengan mata gergaji Bahco ini kita bisa buat gergaji yang performanya tidak kalah dari gergaji lipat. Bahkan bisa lebih baik dari gergaji lipat, tergantung dari yang carving. Semakin bagus carvingnya, semakin bagus juga gergajinya. Di sini tadi ada beberapa kesalahan yang saya lakukan, akan saya bahas, akan saya review apa yang harus diperhatikan ketika membuat gergaji dengan model seperti ini. Karena sebenarnya gergaji model seperti ini itu berbahaya jika salah dalam pembuatannya. Dimana contoh bagian ininya kalau meleset ini bisa mengenai dada ini. Kalau pas melakukan proses penggergajian dan ini goyang atau gimana dan ini akan keluar ke atas karena tertarik di sini, ini bisa mengenai dada. Atau ini pun berbahaya jika patah. Hanya saja untungnya mata gergaji Bahco ini lumayan fleksibel. Jadi meskipun tertekuk-tekuk tadi nggak masalah dia menyesuaikan. Jadi kualitas mata gergaji juga itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi ini sebenarnya buksaw pertama yang saya buat. Jadi ini adalah buksaw pertama yang saya buat. Dan hasilnya lumayan memuaskan, bisa untuk menggergaji log kayu yang lumayan seperti ini. Oke, jadi ini adalah log kayu yang saya kumpulkan, yang berhasil saya gergaji dengan mata gergaji dari buksaw menggunakan mata gergaji Bahco ya. Lumayan hasilnya. Jadi sekarang saya mau bahas tentang buksaw sendiri. Oke, kita mulai dari unsur safety-nya. Pertama, buatan tangan setiap orang berbeda-beda ya, pemilihan kayu dan sebagainya berbeda-beda. Jadi kalau bisa pilih kayu yang kuat, kemudian tali yang digunakan juga tali yang kuat. Contoh tadi awalnya kalian lihat kan kalau mata gergajinya buksaw ini saya pakai tali ini. Hanya saja ketika saya twist seperti ini, ketika saya putar seperti ini, dia malah putus di bagian ini. Makanya kita lihat ini tergulung-gulung kayak gini, ini bekas putus ini. Jadi saya langsung ambil tali paracord saya dan pakai, dan ini bagus. Hanya saja setelah saya pakai paracord saya, bagian ininya menusuk ke sini dan akhirnya kita lihat sendiri agak ini sebenarnya udah patah sedikit sih seratnya ini, makanya udah bengkok kayak gini. Cuman masih bisa digunakan. Yang ini malah bagus ya, karena pemilihan kayu yang ini lebih besar daripada yang ini tadi kayunya. Kemudian juga bagian ininya jangan terlalu tinggi. Tadi pertama saya buat V di sini, akhirnya saya buat lagi di bagian bawah sini, sama di sini, dan saya buat lagi di sini. Karena ketika saya pakai di sini, di bagian bawahnya ini masih agak goyang di bagian ininya, meskipun sudah saya ikat seperti ini, itu masih agak goyang. Jadi ketika dibuat ininya, yang bagian kayu tengahnya ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu ke atas, tapi agak turun-turun ke bawah, kira-kira seperti inilah. Jadi yang di atas itu sisanya lebih banyak daripada sisa yang ini ke bawah. Jadi ini mana ya, sisanya yang ke atas ini yang lebih banyak daripada sisanya ini yang ke bawah, seperti itu. Kira-kira sih seperti itu. Kalau untuk efisiensi sih saya lebih suka malah pakai buksaw ini daripada gergaji-gergaji ini. Lebih enak sih motong log sebanyak ini
lebih enak, nggak cepat capek. Mungkin karena tarikannya juga bagus. Ini panjang 60 cm ini, jadi sekali narik memang udah lumayan. Ini sekali narik itu masuknya dalam, sekali narik untuk motong lock itu masuknya dalam, kayak begitu kira-kira sih, kayak gitu. Sehingga lebih efisien ketika kita memotong lock menggunakan ini. Oh ya, kemudian juga perhatikan bagian mata bilanya ini. Sebisa mungkin itu selurus mungkin, meskipun ini ada agak bengkok sedikit sih. Oke, saya coba fokusin ya. Ini ada agak bengkok sedikit nih ketika pemasangan ini. Jadi ketika ditarik, sebisa mungkin ini lurus. Bagian apa namanya ini? Bagian bilanya ini sebisa mungkin lurus. Atau di bagian ujung sana ada agak bengkok sedikit, tapi nggak masalah. Nggak masalah itu di bagian ujung ini. Kalau diperhatikan seksama sih ada seperti agak bengkok, tapi hanya sedikit. Jadi jangan sampai bengkoknya banyak kayak gitu. Jadi kalau bengkok sedikit ya masih bisa ditoleransi. Kalau bengkoknya banyak, takutnya ketika kita melakukan penggergajian tiba-tiba patah di tengah, itu urusan. Itu buat pekerjaan baru lagi istilahnya ya. Jadi kira-kira seperti itu.